Aziz sudah berada di kawasan Pantai Sari, Kota Pekalongan, di mana ini teman-teman komunitas graffiti sedang membuat karya pemirsa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pekalongan. Ini sebenarnya eventnya dari kemarin, dari tanggal 23 sampai dengan 24 Agustus 2023 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Venue pertama ada di Haji Pala, lebih tepatnya ada di Medodok, Kota Pekalongan. Nah, ini adalah venue yang kedua gitu kan. Jadi karya-karya mereka, lebih tepatnya karya seni ya, itu dituangkan di ini ibaratnya ya, bendungan anti-rob yang ada di Pantai Sari, Kota Pekalongan. Langsung saja, karena di samping Aziz ini ada ketuanya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mas Bro, apa kabar hari ini? Halo Mas. Ngadep sini dulu dong. Nah, kita sapa dulu pemirsa dong. Apa kabar semuanya gitu? Halo, apa kabar? Nurut aja ya. Oke, kita kenalan dulu dengan Mas siapa Mas? Mas Danu. Mas Danu, Ya. Oke, Mas Danu ini merupakan bukan salah satu yang merupakan ketua dari komunitas graffiti Pekalongan. Jadi iyain aja. Iya. Kita briefing di belakang. Aduh, dapat paksaan nih, belum mandi, belum apa, nggak apa-apa. Tetap cakep ya pemirsa ya. Masuk. Oke, Mas Danu, kalau boleh ngobrolin tentang komunitas graffiti Pekalongan. Sebenarnya nama komunitasnya apa Mas kalau boleh tahu? Kan biasanya kalau graffiti itu ada nama khususnya gitu ya. Kalau nama komunitasnya Graffiti Pekalongan. Graffiti gitu, Pekalongan, Pak. oke. Kalau enggak Graffiti 0285. Nah, gitu. biasanya kan ada identitasnya gitu ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kenapa dinamain Graffiti 0285? Karena mungkin itu nomor kode Pekalongan. kode Kota Pekalongan ya. Oke, Mas Danu, kalau boleh tahu dari tahun kapan sih graffiti komunitas ini dibentuk gitu? Kalau dibentuk dari 2012 mungkin. 2012, cukup perjalanan panjang ya, Iya. sampai dengan bisa survive sampai sekarang. Ada nggak sih maksudnya kayak tips yang mungkin bisa dibagi sama pemirsa yang ada di rumah, mungkin bisa diaplikasikan sama komunitas-komunitas yang lain gitu? Kok bisa? Ya saling berkoneksi, gambar terus yang penting. Gambar terus yang paling penting, karena hobinya sama, kemudian disatuin, nanti insya Allah akan jadi titik temu yang bagus gitu ya, yaitu titik temu silaturahmi pemirsa. Nah, satu nih mungkin ya, ini kan banyak ya anggapan dari pemirsa yang ada di rumah sebagai masyarakat awam. Kalau namanya gambar-gambar seperti ini, ada yang bilang ataupun berpendapat ini vandalisme ya, kemudian merusak malahan. Itu bisa coba dikasih pencerahan buat teman-teman, arah ataupun dari sisi seninya ini tuh di mana sih sebenarnya, dan ini legal apa tidak gitu. Kalau legal, kalau nggak legal itu tergantung perizinan sih. Perizinan ya. Perizinan. Kemudian kalau nilai seninya mungkin dari warna, dari bentuk mungkin. Oke. Kemudian kalau mamanya ada argumen, wah itu vandalisme, anak-anak remaja malah ngabis-ngabisin uang gitu dan lain sebagainya, nyoret-nyoret. Ya mungkin kalau itu kan, dari teman-teman. Itu kan mungkin belum tahu ya, merasakan seninya iya. di mana, kenikmatannya di mana gitu ya. Jadi untuk membedakan buat pemirsa yang ada di rumah, ini vandalisme atau tidak, ini merusak atau tidak, itu tergantung komunitasnya yang masih mendapatkan izin bekerja sama atau tidak. Nah, kalau umpamanya ilegal itu yang tidak mendapatkan izin. Sedangkan ini sendiri memang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekalongan ya. Tujuannya adalah untuk menggambar, memberi warna untuk Kota Pekalongan yang ingin berubah untuk menjadi lebih baik lagi tentunya. Oke, Mas Danu, kalau boleh tahu nih ya, hari ini ada event apa sih 2 hari dari kemarin, dari tanggal 23 sampai dengan 24 ini? Kalau kemarin ada di kampung, itu konsepnya kayak serawung kampung gitu. Serawung kampung. Di situ ada kegiatan apa aja, Kak? Ya full painting graffiti kayak full gini. Painting. Cuma tujuannya buat ngedukasi warga biar mendekatin graffiti sama warga-warga yang masih awam. Ya ini bisa dikatakan mungkin komunitas graffiti Pekalongan goes to kampung gitu ya, agar bisa sharing edukasi tentang apa sih sebenarnya graffiti gitu ya, biar tidak dianggap negatif gitu. Sebenarnya ini adalah salah satu masuk kesenian juga gitu ya, seni painting gitu, menggambar pemirsa. Kemudian kalau boleh tahu hari ini kegiatannya apa aja? Kalau kemarin kan sudah diselenggarain di sana. Kemudian kalau hari ini kegiatannya apa aja, Kak Danu? Kalau hari ini kan ya gambar di sini dari sisaan gambar kemarin buat kalau ini buat rahat-rahatan yang gambar. Rahat-rahatan. Oh ya, for your information, katanya juga ini teman-teman tidak hanya dari Kota Pekalongan saja ya. Datang dari mana saja, Kak Danu, kalau boleh tahu? Ada dari Semarang, Salatiga, Solo, Salampat, Solo, terus Yogyakarta. Oh my God, bisa dikatakan mungkin Jawa Tengah dan sekitarnya ya Mas Danu ya. Ini datang khusus untuk memeriahkan komunitas graffiti Pekalongan. Dalam rangka anniversary atau apa? Enggak ya, memang sengaja untuk kumpul saja ya, menyelenggarakan event. Oke, kita spill sedikit ya karyanya dari Mas Danu ya, pemirsa ada di rumah ya. Ini kalau boleh tahu Mas Danu bisa ceritakan hari ini menggambar tentang apa nih?
Kalau Paman. Ini ya nick saya sendiri. Oh, ini kayak nicknya. branding diri sendiri. Oh, branding diri sendiri. Bisa diceritakan sedikit mungkin secara singkat? Iya, ini nama grafiti saya DNZR. Oh, jadi itu identitas dari namanya Mas Danu gitu ya. Kemudian diaplikasikan menjadi grafiti seperti ini, jadinya seperti ini gitu ya. Luar biasa sekali ya pemirsa ya. Ini yang hanya bisa membaca orang-orang tertentu saja pemirsa yang memiliki tingkat kesenian yang cukup tinggi gitu kan ya. Makanya jangan ngejudge sesuatu itu tanpa kita harus mencari tahu terlebih dahulu ya Mas Danu ya. Last question, harapan untuk komunitas ini ke depan apa Mas Danu? Ya semakin rahat semakin banyak. Oke ya, dan semoga bisa menyelenggarakan event semakin besar lagi ya. Amin. Tentunya ya. Bahkan kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu pun mengundang salah satu selebriti yang suka sama graffiti ya, Wendy Cagur kalau nggak salah. Iya itu. Ya kita pernah liputan bareng 3 tahun yang lalu ya sebelum COVID ya. Oke Mas Danu, terima kasih banyak udah sharing, udah ngobrol. Semoga apa yang diharapkan oleh Mas Danu selaku ketua dari komunitas grafiti Pekalongan ini bisa terrealisasi ya buat pemirsa di rumah. Pasti penasaran kan karya-karya tadi teman-teman yang hadir di sini, ini luar biasa loh. Tidak hanya dari kota Pekalongan saja, namun juga ada dari Jogja, kemudian juga ada Salatiga, ada juga dari Semarang. Nanti kita akan lihat karya-karya mereka dan kita akan cari tahu ya sebenarnya alat apa saja sih yang dibutuhkan untuk bisa kita mempainting ya atau membuat grafiti itu. So, tetap di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, seperti janji Aziz, kita bakal menilik bahasanya kayak berita gitu kan. Kita bakal melihat karya-karya dari teman-teman komunitas grafiti dan bahkan tamu-tamu ya yang datang dari luar kota. Nah, sekarang kayaknya kita mulai dari sisi sini. Mas, kita kenalan terlebih dahulu. Coba sini dong, ngadep sini. Dengan Mas siapa? Mas Pongki. Mas Pongki. Mas Pongki dari mana kalau boleh tahu? Dari Pekalongan, Mas. Wow, ini asal kota Pekalongan ya. Oke, Mas Pongki di sini bisa diceritain lagi gambar tentang apa nih? Menceritakan tentang apa? Iya. Identitas juga. Identitas juga. Oke, ini tulisannya apa kalau boleh tahu Mas Pongki? Pongki. Tulisannya ya. Jadi ini Pong gitu ya. Pong itu adalah identitas dari nama ataupun inisial dari Mas Pongki itu tersendiri. Kenapa memilih gradasi warna ini? Ada filosofi atau mungkin nilai seni, cerita seninya? Enggak sih Mas, cuman saya memang suka warna, semua warna saya suka. Oke, ya. Tapi kalau umpamanya dilihat dari kacamata seorang seni grafiti ya, menurut Mas Pongki ini yang paling menarik itu di sisi mana ya? Ya di style masing-masing sih Mas. Di style masing-masing ya. Jadi seorang grafiti biasanya panggilannya apa sih Mas Pongki? Grafiter. Graffiti. Iya. Oke deh, memang memiliki style masing-masing dan ini adalah stylenya Mas Pongki gitu. Oke, Mas Pongki bisa dilanjut ya. Iya. Pemirsa yang ada di rumah, ini adalah karya di belakang kita, karyanya Mas Didit. Nggak apa Mas Didit sini? Ya, gue nggak alergi kok ya. Mas Bro, dengan Mas siapa kita kenal Mas dulu? Hasan. Mas Hasan dari mana? Mas Hasan dari Pekalongan sendiri. Dari Pekalongan sendiri. Oke, kita ngobrol dulu ke Mas Didit ya. Mas Didit, kalau boleh tahu hari ini norehin karya apa nih di grafiti? Lebih ke karakter pribadi sih. Karakter pribadi. Jadi mungkin bisa diceritakan? Kalau cerita sih kayaknya 2 episode ya. Cuman singkatnya begini. Jadi lebih ke tersanjung ya pemirsa ya ini. Kebetulan kan kami dari awal memang fokusnya untuk bikin grafiti yang berupa karakter. Jadi mungkin untuk teman-teman yang atau masyarakat pada umumnya ngiranya ini juga sebagai mural. Betul. Cuman perbedaannya dengan mural itu lebih kayak kami gambar karakter ini itu di mana-mana pasti ini, nggak pernah nggak berubah gitu ya. Nggak berubah. Sedangkan kalau mamanya mural itu mungkin berubah ya di satu tempat ke tempat sesuai yang lain. tema, sesuai tempat, sesuai acara dan bla 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 kayak gitu. Itu satu knowledge juga buat kita semuanya yang pemirsa yang ada di rumah bahwa perbedaan mural dan juga graffiti itu seperti apa. Ya kalau graffiti itu konsisten bisa dikatakan seperti itu ya Mas Didit ya. Kalau mural itu berbeda sesuai dengan temanya masing-masing.
Kalau Mas Hasan sendiri lagi gambar apa Mas kalau boleh tahu? Kalau ini saya Painting. gambar letter aja sih. Letter sesuai. itu berarti gimana tuh ceritanya? Letter itu gambar nick dari saya sendiri. Oke, ya. ya. Memang identitasnya kalau namanya graffiti itu kebanyakan inisial iya, dari si penggambar itu Iya, sendiri iya, ya. Dan ini pun inisialnya. kalau boleh tahu ini berarti apa tulisannya Mas Hasan? Ini di sini ada L, L, terus ini Y, terus ini E, E. terus yang sebelah sana K. K. Itu bacanya apa? LYK. LYK, Iya. kepanjangan dari Y. Iya gitu. Yeah, Gitu whatever nickname anything, saya. yang tahu cuma Mas Hasan saja. Oke Mas Hasan, thank you, bisa Iya, dilanjutin siap. lagi. Buat pemirsa yang ada di rumah, coba kita move ya, tentunya untuk teman-teman karena di sini banyak sekali. Bahkan ini kayaknya ada dari luar kota lagi. Kalau tadi dari Jombang, Jawa Timur, coba kita tanyakan ya, kita ganggu sebentar. Halo Mas Bro, boleh ganggu waktunya sebentar ya? Halo, boleh. Ini dengan Mas siapa? Hadap ke sana dong. Oh iya, Satria. Satria, Mas Satria kalau boleh tahu dari mana nih? Dari Solo. Dari Solo, luar biasa. Jauh-jauh dari Solo, di sini menorehkan karya. Kalau boleh tahu diceritakan karya graffiti hari ini untuk Kota Pekalongan apa nih, Mas Ini karya? lagi mengekspresikan diri dengan nyanyi aja sih karena Nyanyi? Ya. Nyanyi apa ini, Mas? Berarti ini gambaran dari Mas Satria sendiri? Iya, iya. Ya, Jadi teman-teman kan punya karakternya ada font graffiti Betul, ini. betul, Kalau dari betul. saya kartun ini. Kartun ini, dan ini pun kalau tadi dijelaskan bahwa perbedaan antara graffiti dan juga mural itu nanti ini akan tetap dibawa ke tempat yang lain pun akan seperti ini terus ya, Iya, iya, Mas iya. Satria ya. Iya, iya, Mas Satria bisa sharing dong, ngadep ke sini dong Mas Satria, teknik graffiti yang baik dan benar untuk pemula seperti apa sih Mas Satria? Sebenarnya semua acuannya dibalik lagi ke style seperti apa yang mau dia bikin sih. In yourself ya, dari diri kita sendiri dulu Iya, gitu ya. iya. Tapi ada nggak sih Mas Satria teknik-teknik dalam apa tuh namanya pemegangan ini namanya apa? Cans atau cat semprot gitu. Cans-nya atau mungkin gimananya gitu, persiapan yang harus dimiliki oleh seorang graffiti gitu, pencinta graffiti pemula kalau pengen memulai ini. Nggak ada persiapan yang khusus sih sebenarnya, cuma ya karena Yang dibutuhin untuk bahan-bahannya. memudahkan sebenarnya ya pakai spray atau kaleng yang memang dikhususkan buat Diperuntukkan graffiti ya ya, untuk karena graffiti. untuk itu biasanya presurnya warnanya juga beda sama yang biasa tersedia di toko bangunan. Oke ya, thank you Mas Satria Ya, untuk sama-sama. tipsnya ya, silakan bisa dilanjut lagi. Luar biasa ya buat pemirsa yang ada di rumah. Ini ternyata ada tips katanya kalau memang mau memulai memang harus menggunakan barang-barang ataupun benda-benda yang sudah proper gitu ya untuk bidangnya. Kita ganggu lagi, Mas Bro boleh turun sebentar mungkin, sorry banget kita ganggu waktunya dengan Mas siapa? Adi, Mas Adi. Mas Adi dari mana kalau boleh tahu? Salatiga. Wow, luar biasa jauh-jauh dari Salatiga untuk berkarya di sini. Kalau Mas Adi sendiri hari ini menggambar ataupun graffiti apa, Mas? Painting. Saya karakter. Karakter ini karakternya bisa diceritakan mungkin? Ini karakter saya. Gambarnya monyet. Kenapa ini? Pasti kan ada filosofi ataupun cerita latar belakang kenapa karakternya latar monyet. belakangnya saya panggilannya ketek. Oh, kearifan lokal ya, Mas Adi ya. Karena memang kalau memang panggilan kita di lingkungan kita, di kampung dan juga dari SMP pas SMA dari sekolah pokoknya. Dan itu malah menjadi satu kebanggaan ya, sehingga jadi diaplikasikan sekalian. Apa tuh namanya graffiti ini. Oke, Mas Adi, boleh dong kasih pesan untuk komunitas graffiti Pekalongan mungkin ke depan. Apa ya, tetap gambar, tetap solid, gambar terus. Oke ya, tetap gambar, tetap solid, tetap gambar terus. Mas Edi, thank you, silakan bisa dilanjutkan. Buat pemirsa yang ada di rumah, tentunya nanti kita akan ngobrol lagi ya, lebih dalam ataupun deep lagi tentunya bersama dengan komunitas para anggota graffiti Pekalongan. So, tetap di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak masih setia bersama kami tentunya di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Nah, di samping Aziz ini ada beberapa teman-teman nih ya. Jelas ini pasti dari luar kota ya pemirsa, seperti tadi yang sudah kita sampaikan bahwa ternyata kegiatan hari ini dan juga kemarin ini didatangi dari teman-teman graffiti dari luar kota juga gitu kan. Tapi kita mau ngobrol juga nih. Mas, apa kabar?
Baik Mas. Kayak meragukan gitu ya sama diri sendiri. Mas dengan Mas siapa Mas? Saya Yoga. Mas Yoga. Oke Mas Yoga berarti graffiti dari mana? Dari Solo Mas. Wow jauh ya dari Solo ya. Kemudian kita kenalan juga di belakang Mas Bro dengan Mas siapa? Juven. Mas Juven, namanya keren banget. Dari mana Mas Juven? Dari Jogja. Dari Jogja, oke ya. Jauh-jauh tentunya dari Solo, dari Jogja, kemudian juga ini kolaborasi dari Kota Pekalongan gitu. Mas, kalau boleh tahu kenapa jauh-jauh datang dari Solo ke Kota Pekalongan? Karena itu Mas diundang Mas. Karena diundang ya. Karena berarti hari ini nggak menggambar di pantai apa sudah menggambar di Haji Pala ya? Sudah gambar di sana terus lanjut ke sini. Oh lanjut ke sini. Hari kedua. Kalau boleh tahu apa tuh karyanya dari Mas sendiri yang nomor berapa nih? Yang itu yang gambar yang ada pestolnya itu. Uh-uh. Wow, luar biasa ya. Kalau bergabung di komunitas graffiti sendiri dari tahun kapan ya, Mas? dari tahun 1945. Lupa ya, Mas. Oh, lupa ya. Yang penting 96. gambar lagi dan gambar terus gitu ya. 96. 96, Mas. 96. Lahirnya kali malah gabungnya di graffiti. Oke, karena Mas Juven, kenapa mau datang ke Kota Pekalongan kalau boleh tahu jauh-jauh? Diundang sih sama teman-teman dan juga excited untuk ikut bagian dari skenanya di Pekalongan, graffitinya di sana. Karena memang nanti akan timbal balik ya ketika memang ada event di Salatiga juga teman-teman Kota Pekalongan pasti akan sumbangsi juga gitu ya. Kalau boleh tahu Mas Juven gambar di sini juga? Apa di Haji Pala? Ikut. Oh ikut sini. Kalau boleh tahu karyanya yang nomor berapa Mas Juven? Bikin graffiti di itu yang tulisan hijau itu. Oke ya, keren juga ya. Kalau boleh tahu nih Mas Juven sudah bergabung di komunitas graffiti dari kapan ya? Mulai gambar dari 2012. 2012, gila lama ya sampai dengan 2023. Hampir 10 tahun gitu ya. Oke, last question deh tentunya buat Mas Bro. Mas, kalau boleh tahu pesan dong buat komunitas graffiti Pekalongan nih khususnya, silakan. Pesan nih. Es teh 2 bungkus pakai karet. Oke, Mas Juven mungkin nggak bisa kasih pesan untuk teman-teman graffiti di Pekalongan mungkin, atau mau kasih kesan boleh, terserah deh. Apa ya? Keep the fire. Wes, keep the fire ya, tetap kobarkan api gitu ya. Udah itu aja. Itu aja sih. Oke, thank you ya Mas Juven, thank you Mas Bro, semoga betah di sini. Nanti malam rencananya puncaknya ya. Puncak. Ada apa ya, makanan khas di Kota Pekalongan yaitu pasar jajan gitu ya. Di sama. Solo ada nggak? Ada ya kayaknya ya, tetap ya. Ada ya. Pasarnya Mas. Pasarnya jajannya nggak ada ya. Ada. Soalnya udah kebakaran ya. Iya. Terserah ya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah tidak terasa pemirsa tadi kita sudah ngobrol gitu kan ya sama teman-teman yang datang di sini, sama teman-teman yang dari luar kota gitu, luar biasa sekali. Semoga pesannya yang tadi sudah disampaikan ya, keep the fire gitu kan, tetap mengobarkan api dalam menggambar terus dan menggambar lagi. Dan tidak terasa pemirsa kita harus pamit undur diri. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Komunitas Tanpa Batas hanya di Bati TV. Saya Yusuf Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.